Shalom, selamat pagi, selamat bertemu. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Perkenalkan saya Pendeta Rayuni Hayati dari Resort GKI Cempaka Hulu akan membawa firman Tuhan untuk kita saat ini. Saya mengajak kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Saat ini kami mau dikenyangkan dan disegarkan oleh firman Tuhan. Kiranya Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Mu atas kami sekalian, sehingga firman-Mu kami dengar, kami mengerti, dan kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nas firman Tuhan akan saya bacakan untuk kita dari kitab Injil Yohanes pasal 17 ayat 6 sampai dengan 10 dengan perikop doa Yesus untuk murid-muridnya. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang kau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milik-Ku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milik-Ku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat BSJD yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perikop doa Yesus untuk murid-muridnya ini sering disebut doa syafaat Yesus, di mana Tuhan Yesus tidak hanya berdoa untuk dirinya sendiri, tetapi Ia berdoa juga untuk murid-muridnya, berdoa untuk orang percaya, dan berdoa untuk umat Tuhan. Doa ini merupakan penyerahan sepenuhnya murid-murid Yesus kepada Bapa, karena Yesus tidak lama lagi akan pergi meninggalkan mereka. Konteks Injil Yohanes pasal 17 ini adalah saat Yesus berdoa kepada Bapa di Taman Getsemani, dan ini merupakan momen terakhir kebersamaan Yesus dengan murid-muridnya, momen sebelum Yesus ditangkap, disalibkan, dan mati. Yesus sangat mengasihi murid-muridnya, namun Ia tahu tantangan sangat besar akan mereka hadapi dalam memberitakan Injil selanjutnya. Karena itu Ia datang kepada Bapa, berdoa untuk murid-muridnya, supaya selalu dijaga dan dipelihara oleh Bapa di sorga. Sahabat BSJD yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam rangkaian doa Yesus untuk murid-muridnya ini, khususnya pada ayat 6 sampai 10, ada 3 hal penting yang Yesus sampaikan. Yang pertama, Yesus menyampaikan kepada Bapa bahwa Ia telah menyatakan nama Bapa kepada semua orang. Tugasnya memperkenalkan diri Bapa, kasih dan kuasa-Nya telah Yesus laksanakan melalui pelayanannya. Semua orang yang telah melihat dan mendengar pengajaran Yesus menjadi percaya dan mau menjadi murid Yesus. Yesus juga menegaskan bahwa murid-muridnya itu dahulunya berasal dari dunia. Orang-orang yang dahulunya tidak mengenal Allah, hidup menurut keinginan dunia, hidup dalam dosa, dan berjalan dalam kegelapan. Namun dalam kuasa dan kehendak Bapa, orang-orang ini telah dipanggil keluar dari dunia dan ditentukan untuk menerima keselamatan, hidup baru dalam Yesus Kristus. Sahabat BSJD yang terkasih, para murid itu sejatinya adalah milik Tuhan. Baik hidup dan kehidupan mereka adalah milik Tuhan.
entah saat mereka masih ada dalam dunia, tidak mengenal Allah, bahkan setelah mereka dipanggil keluar dari dunia, semua orang adalah milik Allah. Namun orang-orang percaya yang sudah dipanggil untuk menerima keselamatan, diberikan Bapa kepada Yesus untuk dididik, diajar, diasuh, dan dipelihara dengan sungguh-sungguh sampai menghasilkan buah-buah kebenaran, yaitu hidup menurut firman Tuhan. Ini adalah hal yang luar biasa, menghasilkan orang-orang yang hidup menurut firman Tuhan merupakan pencapaian yang luar biasa dari pemberitaan Injil. Ayat 6 berkata, "Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu." Yang kedua, dalam doanya ini, Yesus menyampaikan kepada Bapa tentang kebanggaannya kepada para murid, bahwa firman yang disampaikan Bapa kepada Yesus telah Yesus sampaikan kepada murid-muridnya, dan mereka telah menerimanya. Dampak dari menerima firman Tuhan, yaitu murid-murid telah memiliki pengetahuan yang benar tentang kesatuan Yesus dan Bapa. Yesus datang dari Bapa, dan Bapalah yang telah mengutus Yesus ke dalam dunia. Murid-murid tahu benar-benar bahwa misi yang Yesus lakukan adalah misi Bapa. Pekerjaan yang Yesus lakukan adalah pekerjaan Bapa. Yesus dan Bapa adalah satu. Yesus bersyukur murid-muridnya dapat mengenal Bapa melalui Dia. Murid-muridnya mengenal kasih Bapa di dalam Yesus Kristus. Kemudian yang ketiga, Yesus menegaskan bahwa Ia berdoa khusus untuk murid-muridnya, untuk orang percaya yang telah diberikan Bapa kepadanya. Ia menegaskan bukan untuk dunia Ia berdoa, sekali lagi, tetapi untuk murid-murid yang dikasihinya. Sahabat BSJD, sebentar lagi Yesus akan pergi dari dunia, tetapi murid-muridnya masih ada dalam dunia. Oleh karena itu, Ia mempercayakan murid-muridnya kepada Bapa. Ia percaya sebagaimana Yesus telah memelihara, menjaga, merawat murid-muridnya dengan kasih, demikian juga Bapa akan melakukannya. Yesus tidak sama sekali ragu, sebab dalam hal memelihara, menjaga, merawat murid-muridnya, Bapa pasti melakukannya, karena Yesus dan Bapa adalah satu. Ayat 10 berkata, "Segala milikku adalah milikmu, dan segala milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka." Kesatuan antara Yesus dan Bapa inilah yang menjadi jaminan umat Tuhan akan senantiasa dipelihara dengan baik sepanjang hidupnya. Sahabat BSJD, melalui perenungan firman Tuhan saat ini, ada dua hal yang akan kita pahami. Yang pertama, sungguh suatu keistimewaan bagi kita mengetahui bahwa Allah Bapa di surga begitu mengasihi kita. Ia memberikan keselamatan kepada kita. Ia menarik kita dari dosa dan memberi kita hidup baru dalam Yesus Kristus. Ini adalah anugerah yang luar biasa. Kemudian yang kedua, kita bersyukur Tuhan Yesus begitu mengasihi kita, orang percaya. Ia baik, Ia peduli, Ia selalu berdoa untuk kita supaya selalu dipelihara oleh Bapa di surga. Ia ingin kita selalu taat dan setia kepadanya sampai akhir hidup kita. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara, kita selalu menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Sang Pemelihara hidup kita, sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui firman Tuhan.
Kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang kami dengar. Kiranya iman dan percaya kami semakin dikuatkan dan diteguhkan. Kami serahkan berbagai aktivitas pekerjaan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan selalu memimpin, menuntun, dan memelihara kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.